Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 TPB 48 akan memaparkan tugas besar RBL Fisika Dasar dengan judul Penerapan Hukum Bernoulli pada Penyiraman Tanaman Otomatis. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsadiana Harani dengan NIM 122350147 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Akbar Bahtiar Nurda dengan NIM 122350132 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Febina Fasyi dengan NIM 122350139 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya Hani Eliga Putri dengan NIM 122350129 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Lestari Tesalonika Pangaribuan dengan NIM 122350130 dari Prodi Teknologi Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Auli Mutakin dengan NIM 122350140 dari Prodi Teknologi Pangan. Latar belakang: saat musim kemarau, para petani yang ingin tetap bercocok tanam harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk melakukan penyiraman secara manual agar tanamannya bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen. Sebagian petani masih sangat bergantung dengan musim hujan untuk bercocok tanam. Hal ini yang menyebabkan produksi hasil pertanian tidak bisa stabil setiap saat. Pada musim kemarau, harga-harga hasil pertanian bisa mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan produksi hasil panen yang sedikit. Sedangkan di saat musim hujan, produksi melimpah sehingga harganya murah, bahkan bisa sampai busuk, hingga tidak laku dijual ke pasar karena stoknya masih berlimpah. Hal inilah yang menyebabkan petani banyak mengalami kerugian dan akhirnya frustasi dikarenakan kecewa akibat merasa dirugikan. Tujuan dari penerapan hukum Bernoulli yang pertama ialah memudahkan dan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam penyiraman tanaman. Yang kedua, mengetahui rancangan alat penyiram tanaman secara otomatis. Yang ketiga, mengetahui cara kerja sensor kelembapan tanah sebagai penentu kapan tanaman membutuhkan air, sehingga alat akan melakukan penyiraman tanaman secara otomatis. Yang keempat, membantu petani dalam pengairan tanaman. Dikarenakan alat ini bercocok tanam tidak tergantung lagi dengan musim hujan. Daniel Bernoulli mengatakan dalam kutipannya, yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran pada suatu fluida. Pada asas Bernoulli, berlaku hubungan antara tekanan, kecepatan alir atau fluida, dan tinggi dalam satu garis lurus. Persamaan Bernoulli adalah persamaan yang menghubungkan besaran-besaran tekanan, kelajuan, dan ketinggian fluida dari acuan sembarang dengan massa jenis fluida tetap. Diturunkan pertama kali oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Ia merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782. Rumus hukum Bernoulli adalah sebagai berikut. T ditambah Rho kali G kali H ditambah setengah Rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Keterangan P sama dengan tekanan dengan satuan PA, Rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V sama dengan kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, dan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian dengan satuan meter. Fluida dinamis. Ciri-ciri umum dari fluida dinamis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fluida dianggap tidak kompatibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu tetap.
Dan yang terakhir, tak bergantung waktu. Artinya, kecepatannya konstan pada titik tertentu. Untuk menghitung debit menggunakan rumus berikut. Q sama dengan delta V per delta T sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV. Dengan Q sebagai debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat, V sebagai laju aliran fluida dengan satuan meter per sekon, dan T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nafasi dengan NIM 122350139 dan saya Hania Reza Putri dengan NIM 122351019. Ini kami akan memperkenalkan bahan dan alat yang akan kami gunakan untuk melakukan praktikum ini. Alat dan bahan yang akan kami gunakan, yang pertama lakban, yang kedua pisau, yang ketiga botol, dan yang keempat adalah kayu. Keunikan alat penyiram tanaman otomatis ini adalah: yang pertama, dibuat dari alat dan bahan yang sederhana serta murah. Yang kedua, menghemat waktu saat menyiram tanaman. Yang ketiga, tanaman tetap akan subur saat ditinggal pergi lama. Yang keempat, dapat digunakan untuk tanaman hidroponik ataupun tanaman yang ada di dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah bentuk alat yang minimalis dan gampang untuk dipindahkan. Dan untuk kekurangan alat ini adalah alat ini masih berbentuk manual, pengisian air untuk alat ini masih dilakukan secara berulang-ulang, penyangga berupa kayu masih kurang kokoh untuk menahan alat penyiram, dan masih harus dilakukan percobaan agar alat dapat semakin termodifikasi.